Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan untuk kita semua satu sholat yang nilainya itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini apa? Jenis onta yang paling mahal harganya, paling tertinggi nilainya, ya, paling mewah yang dimiliki oleh orang Arab di zaman itu. Kata Rasulullah SAW, Allah membentangkan untuk kita semua satu amalan yang nilainya lebih baik daripada apa? Onta merah itu. Apa itu? Wahiyya al-witru. Dia adalah sholat witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala wa radiya'an. Kita sampai kepada pembahasan salatu al-witir, ya. Salat witir merupakan di antara salat-salat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Salatul witir ini merupakan salat sunnah, ya, yang tidak ada anjuran untuk melakukannya secara berjamaah yang paling afdol. Jadi kita udah tahu kan, salat sunnah ini dibagi dua, yang disunnahkan plus ada anjuran untuk dilakukan secara berjamaah, sama salat sunnah yang tidak ada anjurannya untuk dilakukan secara berjamaah. Tentu keduanya semuanya dianjurkan. Secara sholatnya itu kita melihat kepada sholatnya, ya semua dianjurkan. Tapi adakah anjuran untuk melakukan berjamaah? Ada dua, ada yang dengan ditambah anjuran berjamaah, dilakukan secara berjamaah, dengan ada yang tidak ada anjuran. Nah, yang tidak ada anjuran untuk sholat dilakukan secara berjamaah yang paling afdol itu adalah sholatu al-witir. Mengapa demikian? Di antara sebabnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai dan juga Ibnu Majah, Ashabus Sunan, di mana beliau SAW bersabda, ya ahlal Quran autiru, wahai ahli Al-Quran berwitirlah, melakukan witirlah. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ganjil. Karena makna witir secara bahasa artinya adalah ganjil, ya. Yuhibbul witra, dan menyukai apa? Orang yang melakukan salat witir. Yang melakukan salat apa? Witir, ya. Nah, dan juga Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi serta Ibnu Majah, di mana beliau SAW bersabda, innallaha qad amaddakum bi salatin wa hiya khairun lakum min humurin na'am. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membentangkan untuk kita semua satu salat yang nilainya itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini apa? Jenis onta yang paling mahal harganya, paling tertinggi nilainya, ya, paling mewah yang dimiliki oleh orang Arab di zaman itu. Kata Rasulullah SAW, Allah membentangkan untuk kita semua satu amalan yang nilainya lebih baik daripada apa? Onta merah itu. Apa itu? Wahiyya al-witru. Dia adalah sholat witir. Nah, maka dari itu dikarenakan anjuran-anjuran tersebut, sehingga ulama Syafi'iyah menyatakan witir ini adalah sholat sunnah paling afdol,
Ya, maksudnya dalam apa? Sholat sunnah yang tidak ada anjuran untuk dilakukan secara berjamaah. Bahkan dan diantara sebabnya yang tadi yang menjadikan dia paling afdal selain hadis-hadis yang tadi dibacakan, dikarenakan khurujan minal khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat yang dimana Imam Abu Hanifah menyatakan hukum witir itu wajib. Hukum witir itu apa? Wajib. Nah, tapi jangan kaget. Berarti saat hukum witir ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah nih kayak sholat isya, kayak sholat maghrib, kayak sholat, enggak, beda. Menurut Imam Abu Hanifah sholat isya, sholat yang 5 waktu nih namanya sholat fardu beliau, istilahnya beliau. Jadi antara wajib dengan fardu di situ ada perbedaan, ya. Tidak sama hukumnya, ya. Walaupun sama-sama dianjurkan, ya, dan ditekankan, ya. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan salatul witri min raka'atin. Nah, jadi dijelaskan pertama-tama adalah jumlah rakaatnya, di mana beliau menjelaskan rakaat minimalnya berapa daripada 1 rakaat. Jadi witir itu mulainya dari berapa? 1 rakaat. Ya. Jadi diperbolehkan seseorang untuk apa? Melakukan witir sebanyak 1 rakaat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, al-witru rak'atun minal lail. Witir itu 1 rakaat dari di waktu malam hari, ya. Dan juga Abu Ayyub Al-Ansari, ya, mengatakan man ahabba an yutir, dari Abu Ayyub Al-Ansari Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yutir biwahidatin falyaf'al. Siapa yang mau melakukan witir ya sebanyak 1 rakaat, maka lakukanlah. Jadi boleh berapa? 1 rakaat, ya. Tetapi perlu diketahui di sini para ikhwah sekalian, dalam mazhab Syafi'i ini diperbolehkan untuk 1 rakaat. Akan tetapi orang yang melakukan witir sebanyak 1 rakaat itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Mengapa demikian? Ya, dikarenakan keluar daripada perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara ada sebagian ulama itu ada yang tidak membolehkan witir dengan 1 rakaat. Ya. Di antaranya Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan witir dengan 1 rakaat. Ya. Lalu beliau mengatakan ila ihda asyrata, dan witir ini maksimalnya berapa? 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Nah, ini adalah yang paling sempurna, paling paripurna, yang maksimalnya 11 rakaat. Adapun minimalnya, maksudnya minimal sempurna, ya. Kalau tadi kan diterima aja tuh 1 rakaat, tapi hukumnya makruh. Kalau yang dikatakan ya sempurna tapi pada batas minimalnya itu adalah 3 rakaat. Nah, dalam pelaksanaannya, ya, atau sebelum ke situ, para ulama menjelaskan bahwasannya witir ini waktunya kapan? Waktunya setelah min ada'i salatil isya ila tulu'il fajr. Jadi setelah pelaksanaan sholat isya. Sampai kapan? Sampai terbit fajar, masuk waktu sholat subuh. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya diperbolehkan bagi seseorang setelah melaksanakan sholat isya, ya, untuk melakukan witir setelahnya walaupun dia belum melakukan sholat ba'diyah. Tapi afdolnya dia melakukan ba'diyah terlebih dahulu, baru dia melakukan sholat witir. Ya, bahkan termasuk di sini adalah kalau seseorang melakukan sholat isyanya jamak takdim, ya, maka masuk witirnya, sholat witirnya itu juga lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita kan maghrib kurang lebih jam 6, terus kita sholat kurang lebih sekitar setengah 6 atau 6 lewat seperempat, ya, sholat kita nih selesai, berikut dengan isyanya juga, ya, entah jamak atau jamak dengan qashar, pokoknya intinya dikedepankan atau dilakukan di waktu maghrib. Maka diperbolehkan di saat itu untuk apa? Melakukan sholat
witir. Jelas ya? Nah, itu dia. Nah, dari mana bahwasannya atau dasar yang menyatakan bahwasannya Rasulullah atau witir ini maksimal 11 rakaat? Hadis Nabi Muhammad SAW yang dimana Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah SAW itu tidak pernah menambah sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Nah, para ulama menjelaskan ini adalah maksudnya sholat witir, bukan sholat taraweh. Beda, karena kenapa? Di sini Sayyidah Aisyah menjelaskan baik yang dilakukan di dalam bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Sedangkan di luar bulan Ramadan ada taraweh nggak? Nggak ada. Jadi sholat taraweh itu sholat sendiri, sholat witir itu sholat sunnah tersendiri yang lainnya, terpisah, tidak digabung, atau dua sholat sunnah yang berbeda. Ya, nah itu dia. Maka dari itu diperbolehkan untuk diperbolehkan untuk melakukan sholat witir maksimalnya sampai berapa? Sampai 11 rakaat. Nah, lalu bagaimana niatnya atau sebelum ke situ dulu, bagaimana pelaksanaannya? Kalau misalnya kita melakukan 3 rakaat misalnya, yang paling afdol kaifiyatnya adalah 3 rakaat dengan 2 kali salam. 3 rakaat dengan 2 kali salam. Ini yang paling afdolnya. Diperbolehkan untuk 3 rakaat dengan 1 kali salam sama 1 kali 1 kali tahiyat. Ya. Diperbolehkan juga 3 rakaat nih, kita bicara 3 rakaat dengan 1 salam 2 kali tahiyat. Seperti sholat maghrib. Ya. Nah, begitu juga dalam witir dengan jumlah yang lain setelahnya atau jumlah yang berikutnya. Kan 3, terus berapa? 5, habis 5, 7, 9, 11. Jadi boleh caranya begini. Kalau 5 bisa kita ambil nih ya. 5, boleh 2, 2, 1. Jadi berapa kali salam? 3 kali salam. Atau dengan 1 kali salam. Langsung sholat 5 rakaat dengan 2 cara. Dengan satu kali salam, dengan 1 kali tahiyat di akhir saja, atau 1 kali salam dengan 2 kali tahiyat yang pertamanya sebelum yang terakhir. Jelas? Jadi kapan tuh tahiyatnya? Rakaat ke-4. Begitu juga nanti kalau sholatnya 7 rakaat. Boleh dia seperti itu. Nah, lalu bagaimana niatnya? Niatnya, kalau seseorang ada yang ketika dia takbiratul ihram dia niat sholat witir, ini dia melakukan berapa rakaat? Karena witir kan dari 1 sampai 11. Dia cuma ngomong sholat witir. Sebagian ulama mengatakan dilakukan sesuai kehendaknya dia. Terserah mau dia lakuin 3, mau lakuin 5, mau lakuin berapa? 7, terserah. Ya, 1 tuh terserah dia. Ini pendapat yang dipilih Al-Imam Ibnu Hajar. Adapun Al-Imam Ar-Romli mengatakan bahwasannya kalau dia coba ngomong witir doang tanpa menjelaskan rokaatnya, maka dia melakukannya 3 rokaat. Karena kenapa? 3 rokaat ini adalah adnal kamal namanya. Adnal kamal. Apa? Yang yang paling minimal dari yang sempurna. Ya, karena kalau 1 itu makruh hukumnya. Ya, jelas ya. Nah, adapun kalau misalnya sholatnya ya tadi kalau 5 udah kita gampang lah. Ya udah sholat salah rakaat, khamsa rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Nah, sekarang kalau misalnya dia 2 niatnya bagaimana itu? Ya kan? Jadi pertanyaan kan? Jelas ya? Maka dia mengatakan usolli sunnatal rakaataini minal witri. Minal witri. Bagian daripada witir. Ustaz kan 2 itu genep. Iya, genep.
2, kalau ditambah 1 jadi berapa? 3 itu apa? Ganjil. 2 tambah 2, 4. Tambah 1, totalnya jadi ganjil. Jadi makanya minal witri, bagian daripada sholat witir. Baik. Nah, lalu selanjutnya ya, ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sholat witir ya, yang nggak dijelaskan oleh penulis. Ini Ana tambahkan, saya sampaikan di sini tambahan ya. Pertama adalah disunahkan untuk menjadikan witir itu sebagai sholat yang terakhir. Sebagai sholat yang terakhir, maksudnya sebelum masuk sholat subuh, baik sebelum tidur atau setelah tidur, tapi sebelum masuk subuh. Bisa dipahami ya? Ini ahsannya, ini lebih bagusnya, karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan salat yang terakhir kalian salatkan, yang kalian lakukan dalam satu hari kalian itu adalah witir. Jelas ya? Nah, itu lebih bagus. Nah, lebih bagus lagi kalau dia melakukannya apa? Setelah melakukan tahajud. Tahajud itu apa? Salat malam. Salat sepertiga malam. Apa? Ayo. Jadi salat malam itu ada 2. Salatul lail itu ada 2. Ya. Yang pertama qablan naum. Sebelum tidur. Ya, dilakukannya sebelum tidur, ya. Ba'da naum, setelah tidur. Nah, yang ini disebut ya udah sholatul lah, disebut sholatul lail biasa aja, ya. Nah, kalau setelah tidur baru yang disebut dengan apa? Iya. Paham ya? Jelas ya? Nah, kedua, secara garis besar sholat malam ini lebih afdol daripada sholat sunnah di waktu siang hari. Lebih afdol daripada sholat sunnah di waktu siang hari. Tapi di antara sholat malam ini yang paling afdol mana? Sholat tahajud. Karena kenapa? Bahasa zaman anak sekarang itu effortnya lebih besar. Jelas ya? Ada tidur, ya kan? Nah itu dia, orang kan udah kena nah iya, itu dia. Jelas ya? Nah, lalu masalah yang kedua yang perlu diketahui adalah tidak boleh adanya witir dalam tidak boleh adanya 2 kali witir dalam satu malam, ya. Jadi kalau misalnya, iya. Jadi kalau misalnya sebelum ke situ nih ya. Jadi misalnya ada orang yang udah kadung witir duluan sebelum tidur, terus dia bangun, dia tahajud, dia tahajud tuh. Ya udah tahajud aja, jangan pakai witir, karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nah maka dari itu orang yang melakukan taraweh nih, ya alhamdulillah kita ngikutin mazhab Syafi'i, enak, boleh beda niat sama imam. Paham nggak maksudnya beda niat tuh? Nggak paham ya? Ya makanya Anda jelasin. Kita kan tahu umumnya masyarakat saat ini ya melakukan tarawehnya itu 8 rakaat plus 3 rakaat witir, ya. Makanya Anda sarankan sholatnya 2 terus 1, jangan witirnya langsung di 3. Asalnya begitu. Karena kenapa? Untuk memberikan kesempatan bagi orang yang mau witirnya nanti di akhir malam. Nah, jadi kan orang yang nggak mau witir saat itu, otomatis dia ngikut imamnya, dia nggak mungkin sholat witir kan niatnya. Tapi apa? Sholat tarawih, sholat malam, atau sholat tarawih, betul kan? Nah makanya jadi begitu imamnya salam di rakaat yang terakhir,
dia langsung berdiri nambah. Jadi sholatnya dua rakaat. Jelas ya? Nah itu dia. Makanya karena kenapa nggak boleh ada dua witir? Soalnya kalau dia udah witir saat itu, nanti di akhir malam dia nggak boleh witir lagi. Tinggal pilih tuh mana. Jelas ya? Nah itu dia. Nah lalu yang selanjutnya, permasalahan yang selanjutnya adalah khilaf ulama di dalam masalah apakah di setiap witir itu ada kunut, di setiap witir itu ada kunut. Bisa dipahami ya? Menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, kunut itu hanya dilakukan di setengah terakhir daripada bulan Ramadan. Di witir setengah terakhir daripada bulan Ramadan, malam ke-16. Jadi baru di situ kunut di witirnya. Adapun sebagian ulama Syafi'iyah dan juga ini pendapat Hanabilah kalau saya ingat, itu mengatakan witir itu sepanjang tahun. Maksudnya sepanjang tahun itu apa? Jadi setiap witir kunut. Bahkan jadi akhirnya konsekuensinya apa? Dia melakukan kunut dimulai dari awal Ramadan karena sepanjang tahun. Dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Ya. Baik. Lalu kita masuk ke bagian bab selanjutnya, yaitu sunnah rawatib. Ya. Sunnah rawatib. Ya. Makna rawatib ya. Ini hapus ya. Enggak apa-apa ya. Tulisannya kan begini nih, rawatib. Ini bentuk jamak dari apa? Ar-ratibah. Ar-ratibah. Para ulama berbeda pendapat di dalam mendefinisikan makna ratibah. Ada dua definisi. Definisi yang pertama adalah sholat sunnah yang waktunya mengikuti sholat fardu. Jelas ya? Lalu yang kedua adalah sholat sunnah yang memiliki waktu yang khusus. Oke. Ini kenapa nih kita bahas ini? Karena ada imbasnya nanti. Imbasnya apa? Karena kita ketahuin di antara salat sunnah yang paling afdol itu ya, setelah witir adalah salat rawatib. Nah, rawatib itu yang mana sih? Begitu kan? Nah, kalau kita pakai definisi yang pertama, itu nanti akan dijelaskan oleh penulis. Adapun kalau dipakai definisi yang kedua, ya, maka rawatib ini memiliki waktu khusus, berarti sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat apa lagi? Sholat enggak, waktu. Itu sebab. Itu ada sholat hari raya. Benar ya? Itu masuk rawatib. Karena kenapa? Punya sholat sunnah tapi waktunya khusus. Jelas ya? Jadi akhirnya semuanya jadi rawatib. Paham ya? Jelas ya? Nah, rawatib. Nah, tapi yang pendapat yang dikuatkan itu yang ini nih, yang pertama. Nah, dari yang kedua ini, yang pertama ini dibagi menjadi dua. Mu'ak, qadah, dan
ghairu muakkadah. Oke. Jelas ya? Nah, yang muakkadah dengan ghairu muakkadah itu apa? Nah, ini kita akan bahas di sini ya. Nah, jadi disebutkan di sini ar-rawatib al-muakkadat asyrun. Salat rawatib yang muakkadah yang sangat ditekankan itu ada 10. Wahia rak'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bahkan jadi intinya semua rawatib ini adalah sholat sunnah yang paling afdol setelah witir. Tapi di antara semua rawatib ini yang paling afdolnya apa? Qobliyah subuh. Mengapa demikian? Ada 2 sebab. Pertama, fadilah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang dimana Rasulullah mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Dan yang sebab yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW kalau safar itu gak ngerjain rawatib kecuali satu yang tetap beliau kerjakan, yaitu qobliyah subuh. Menunjukkan akan apa? Bahwasannya ini sholat punya nilai apa? Punya kelebihan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh rawatib yang lainnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW udah telat sholatnya, sebagaimana dalam satu peperangan Rasulullah SAW itu baru bangun subuhnya ketika matahari udah tinggi, udah keluar mataharinya, udah bukan kebablasan jamaah lagi, tapi udah keluar waktu sholatnya. Rasulullah memerintahkan Bilal setelah pindah tempat dari tempat mereka istirahat, Rasul dan para sahabatnya, lalu memerintahkan Bilal untuk adzan. Setelah adzan nggak langsung sholat, Rasulullah qobliyah dulu. Bayangin, padahal udah keluar waktu sholat. Baru setelah itu sholat apa? Sholat subuh. Ya. Nah, dan juga disunahkan ketika qobliyah subuh ini, berkaitan dengan qobliyah subuh ini ada sunnah-sunnah khusus. Sunnah khusus yang pertama adalah untuk mentakhfif, meringankan pelaksanaannya. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan meringankan ini. Kata Imam Malik, makna meringankan di sini adalah apa? Tidak baca kecuali suratul Fatihah aja. Jadi waladhdallin amin langsung ruku. Adapun Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Makna takhfif tidak melebihi daripada apa yang terdapat di dalam hadis. Maksudnya bagaimana? Jadi ada ayat-ayat tertentu yang dibaca oleh Rasulullah SAW atau surat-surat tertentu, jangan baca lebih daripada itu. Artinya kalau misalnya nanti qobliyah subuh bacanya surat Yasin, ya jangan, makruh tuh. Paham ya? Qobliyah subuh bacanya kahfi dibagi 2 juga, makruh. Jelas ya. Jadi hanya melaksanakan apa yang dilakukan dan terdapat di dalam hadis. Lalu yang kedua adalah setelah qobliyah subuh ini, setelah qobliyah subuh dianjurkan untuk ittija'. Ittija' ini apa ya? Jadi rebahan tapi pakai sisi sebelah kanan. Rebahan dulu. Bahkan sebagian Zahiriyah mengatakan wajib, kalau enggak ittija' sholat subuhnya kagak sah. Ini sebagian Zahiriyah. Nah, ini ada sedikit ini masuk ke dalam tarbiyah nih, perhatikan. Imam Zahiri ini adalah satu madhab ya yang diajarkan atau yang disebarkan, yang diajarkan oleh imam namanya Dawud ibn Ali al-Zahiri. Dawud ibn Ali al-Zahiri. Dawud ibn Ali al-Zahiri ini dia berpegangan pada teks hadis saja. Jadi dia udah konsisten dengan teks hadis, Quran dan hadis, tekstual. Bahkan mereka menolak yang namanya qiyas, nggak boleh ada qiyas dalam agama. Jelas ya? Ya walaupun sebetulnya bukan berarti ditolak secara keseluruhan, ada bagian qiyas yang tetap dia jadikan hadis, tapi ya ini kita nggak usah ngomongin karena bukan bab usul fikih ini. Ya. Ala kulli hal, saking tekstualnya sampai diriwayatkan dari mereka di antara pendapat Zahiriyah itu. Jadi contoh begini, kan ada dalam hadis tuh larangan untuk
buang air kecil di air yang tergenang lagi sedikit airnya, ya kan? La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri tsumma yartasilu fil, lalu mandi di situ. Kan larangannya buang air kecil. Karena benar-benar konsisten dengan tekstualnya, Zahiri itu mengatakan kalau misalnya ini ditaruh di cangkir terus dituangkan ke, kita buang air kecil ke cangkir, lalu air dari seninya itu dituangkan ke air yang tadi, ya itu boleh. Karena kenapa? Kita nggak buang air kecil langsung BAK di air, paham ya? Saking tekstualnya. Nah, maka dari itu ulama berselisih dalam hal apa? Apakah perbedaan pendapatnya ini dianggap atau enggak? Artinya dianggap tuh maksudnya gimana? Kalau ulama-ulama mau nuliskan kitab-kitab fikih yang besar yang menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama dari berbagai macam mazhab, itu diikut sertakan, dimasukkan pendapat-pendapat Zahiriyah ini. Nah, para ulama ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah yaudah diterima semua Zahiriyah, dianggap mazhabnya mu'tabar, dianggap mazhabnya secara keseluruhan tanpa dipilah-pilih. Nah, ini pendapat yang dipilih Imam Mawardi. Makanya Imam Mawardi itu di Al-Hawi Al-Kabirnya suka bawakan apa? Pendapat Zahiri. Ya. Pendapat yang kedua kagak ridho sama sekali, udah nggak boleh ada Zahiri. Ini nyeleneh nih Zahiri nih. Ya disikapi seperti menyikapi, ini kayak ahlu bid'ah. Disikapi seperti menyikapi ahlul bid'ah. Ini sikap yang diambil oleh Imam Nawawi. Makanya Imam Nawawi hampir nggak ada di kitab-kitabnya membawakan pendapat Zahiri, hampir nggak ada, karena udah nggak nganggep. Pendapat yang kedua pendapat yang ketiga adalah apa? Dilihat pendapatnya ini, pendapat Zahiri ini dibangun di atas usul metodologi yang diterima oleh jumhur atau metodenya dia sendiri tuh yang dia punya tuh yang aneh tuh. Kalau yang aneh kagak diterima, kalau yang jumhur diterima sama jumhur itu diterima. Poinnya di sini apa? Daud ibn Ali al-Zahiri ini, pencetus mazhab Zahiri ini bukan orang, bahasa anak sekarang, bukan orang kaleng-kaleng. Ya. Emang orang alim, alim. Tapi karena bisa dikatakan apa ya? Kesalahannya sampai menyebabkan, karena kesalahannya cukup fatal menurut sebagian ahli ilm. Itu akhirnya sebagian ahli ilm itu mengatakan nggak diterima pendapatnya. Apalagi orang udah kagak alim, kagak punya ilmu, terus pendapatnya nyeleneh. Bikin pendapat yang kagak pernah didengar sama kita, sama aba-aba kita. Ini apaan nih? Harus begini. Terus nyalahin amalan kaum muslimin yang udah berjalan. Nah, ini orang-orang kayak gini dibanding sama Daud al-Zahiri, kira-kira mana yang lebih layak untuk dihormati? Zahiri kan? Karena kenapa? Memang alim dan diakui keilmuannya sebetulnya oleh semua ulama. Semua ulama nggak ada yang mengatakan Daud Zahiri ini bukan orang nggak alim, orang alim. Ya. Tapi bedanya dia punya kesalahannya sampai begitu. Ya. Tapi karena memang alim, ya orangnya dihormati, pendapatnya kagak dipakai oleh sebagian atau tidak dianggap oleh sebagian ulama. Lah ini kalau misalnya tahu muncul cuk anak bocah bukan, maksudnya di sini bocah nih bukan umurnya, tapi dari sisi keilmuannya, ya. Terus dia bikin pendapat jalan, kira-kira gimana? Ya udah jawab sendiri ya. Baik. Lalu raka'atani qabla subhi, lalu waraka'atani qabla adh-dhuhri. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini yang termasuk muakkadah. Lalu yang muakkadah berikutnya adalah warak'atani ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Warak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Warak'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, 2 rakaat setelah isya. Nah, para ikhwan sekalian, waktu rotibah itu kapan? Waktu sholat rawatib. Waktunya.
Karena ada qobliyah, ada ba'diyah. Oke. Yang qobliyah setelah adzan. Oke. Sampai oke. Ntar dulu kita kunci dulu jawabannya. Kalau ba'diyah setelah sholat sebelum datang, setelah masuk waktu plus pelaksanaan sholat sampai waktu batas akhir ya. akhir waktunya. Oke. Qobliyah maupun ba'diyah akhir waktunya akhir waktu sholatnya. Qobliyah dan ba'diyah? Akhir waktunya akhir waktu sholatnya. Perbedaannya di awal waktunya. Jelas ya? Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya kita nggak sempat ngerjain qobliyah, kita masih boleh melakukannya setelah sholatnya. Dan itu tidak qadha. Tidak qadha. Bisa dipahami ya? Nah, tapi para ulama Syafi'iyah lebih lanjut lagi mengatakan setiap sholat sunnah yang punya waktu khusus dianjurkan untuk mengqadhanya kalau kita nggak sempat melaksanakannya di waktunya. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau misalnya kita nggak sempat qobliyah subuh sampai nanti jam 9 baru sempat, saking sibuknya gitu ya. Misalnya saking sibuknya, ini mungkin kan ya. Nah, kita dianjurkan untuk qadha tuh qobliyah subuh jam berapa ya? Jam 9. Bukan wajib ya, lain kalau sholat fardu wajib untuk qadha. Kalau sholat sunnah yang punya waktu khusus, perhatikan ya, sholat sunnah yang punya waktu khusus, bukan yang terikat dengan sebab khusus. Beda. Sebab khusus itu kayak apa? Sholat gerhana kan ada sebabnya, ya kan? Kalau sebabnya hilang ya udah, berarti nggak disunahkan untuk mengqadha. Tapi kalau dia punya waktu khusus, dianjurkan untuk mengqadhanya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Ustadz, kan ada sebagian sholat yang bisa, atau sebagian sholat itu kita gabungkan dalam satu kali takbiratul ihram. Kenapa pada diem? Bener nggak? Hah? Kenapa pada diem? Ada yang salah nggak? Apa gimana? Ya, jadi kita takbiratul ihram langsung apa? Apa namanya? Takbiratul dengan dua niat, dengan dua kali. Jadi two in one. Satu kali takbiratul ihram, dua sholat. Sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak sempat qobliyah, terus kita kerjakan di setelah sholatnya, boleh nggak satu kali sholat kita gabungkan dengan dua niat? Artinya qobliyah plus ba'diyah. Combo. Khilaf. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dan sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Amannya tidak boleh. Nah, jadi artinya begini. Kalau misalnya kita mau ngerjain 4 rakaat nih, yang muakadahnya, berarti kita yang qobliyahnya salam sendiri, yang ba'diyahnya juga salam sendiri, walaupun prakteknya kita lakukan setelah sholatnya. Hah? Iya, boleh tartib. Nah, yang boleh untuk digabungkan itu ada beberapa sholat. Di antaranya yang boleh digabungkan ya, tahiyatul masjid plus yang kedua adalah sunnatul wudu, yang ketiga adalah sunnatul ihram, sunnatul tawaf. Tahu sunnatul tawaf nggak? Jadi habis tawaf tuh kita disunahkan untuk apa? Tawaf. Jadi misalnya kita tawafnya jam 9 pagi misalnya, itu lagi waktu apa itu? Sholat duha, benar kan? Nah, jadi kita tawaf, selesai Allahu Akbar, terus sholat kan, takbiratul. Itu dia niatnya apa ya? Dia niatnya sholat duha plus sunnatul tawaf. Nah, begitu juga apa? Yang tadi tuh, sholat tahiyatul masjid. Allahu Akbar, jadi qobliyah subuh plus
tahiyatul masjid. Boleh. Sunatul wudu juga sekalian. Iya, sunatul wudu. Nah, ini ada sedikit praktek yang bisa berpotensi salah. Ana nggak mengatakan salah 100% ya. Ini perhatikan baik-baik. Bisa berpotensi salah. Apa itu? Kita suka perhatikan kalau sholat subuh, waktu subuh, orang masuk, sholat, salam, sholat lagi, qomat, baru sholat subuh. Ditanya, kok 2 kali salam tuh sholat apa? Yang pertama tahiyat, yang kedua dia adalah apa? Qobliyah subuh. Ahsannya jangan kayak begini, lebih bagusnya digabung. Kenapa? Khurujan minal khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat. Karena ada di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan enggak boleh, kagak boleh sholat sunnah setelah adzan subuh lebih daripada 2 rakaat. Walaupun waktu agak panjang, Ustaz. Iya, nggak boleh lebih daripada 2. Ahmad. Paham ya? Jadi kalau dia sholat sunnahnya lebih dari 2 rakaat, menurut pendapatnya ini tidak diperbolehkan. Nah, berarti kalau tadi praktek yang pertama, yang tadi Anda jelaskan, menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah tidak diperbolehkan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi kan ada kaidah, ingat-ingat kaidahnya. Khurujan minal khilaf mustahab, keluar daripada perbedaan pendapat itu lebih disukai. Karena kenapa? Kalau kita ngerjainnya tadi 1 kali dengan 1 takbiratul ihram qobliyah plus tahiyatul masjid, kita sah menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Ahmad dan juga mazhab Hanafi. Tapi kalau kita pisah, sah menurut mazhab Syafi'i, kagak boleh menurut siapa? Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah. Jelas ya? Jadi ya. Nah, ini penting nih. Jadi belajar mazhab itu nggak berarti tak fanatik, kagak. Ya. Justru kita beramal dengan apa? Dengan penuh toleransi. Baik. Nah, jadi itu berkaitan dengan masalah apa? Qobliyah dengan ba'diyah yang muakkadah. Nah, lalu penulis rahimahullahu taala menjelaskan wa ghairul muakkadati 12. Yang tidak ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan, ya. Itu ada 12. Jadi 10 tambah 12 totalnya berapa? 22. Apa saja itu? Raka'atani qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya 2 rakaat selain daripada 2 rakaat yang muakkadah. Jadi totalnya berapa? 4. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat yang setelahnya. 2 rakaat di luar daripada ba'diyah. 2 rakaat yang ba'diyah yang tadi muakkadah. Jadi totalnya 4. Nah, 4 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah ini ada fadilahnya. Dia diantaranya apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha ala 4 rakaati qabla dhuhri wa 4 qablaha hurrima 'alan nar." Atau haruma 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, neraka haram bagi orang tersebut. Ya, dia haram bagi neraka. Ya, nah itu dia. Oke, ntar aja dulu. Kita agak akhirin. Ada satu pembahasan sedikit yang mau Anda sampaikan. Lalu selanjutnya wa arba'un qablal asri, 4 rakaat sebelum asar. Ya, ini berdasarkan sebuah hadis yang Nabi Muhammad SAW mengatakan, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla asr. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Wa rak'atani qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman sya." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib siapa yang mau. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, sahabat itu kalau udah adzan maghrib, toto dia cepet-cepet nyari tiang. Cepet-cepet nyari tiang. Ya, mereka sholat sunnah di hadapan tiang tersebut. Sampai menyangka sahabat yang baru datang, jangan-jangan udah kelar nih sholat. Karena kenapa? Disangkanya pada sholat ba'diyah, padahal lagi sholat apa? Qobliyah. Ini ada sedikit keluar sedikit, tapi ini penting, ya. Berkaitan masalah sutroh ya, tahu kan? Sholat ngadep tiang.
itu bukan berarti sutrohnya taruh di depan persis begini, enggak. Sutrohnya imma dimiringkan ke kanan sedikit atau dimiringkan ke kiri sedikit, bukan di depan secara tegak lurus gini, persis gitu. Ya, nah, ini kesalahan, kurang tepat kayak gitu ya. Jelas ya? Baik. Wa rak'atani qabla al-maghrib dan wa rak'atani qabla al-isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ini adalah apa? Salat apa? Qabliyah isya. Karena Rasulullah SAW mengatakan baina kulli adzanaini shalah, setiap di antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamah ada salat. Perhatikan di sini. Hampir semua salat fardu itu pasti punya apa? Qabliyah. Baik muakkadah ataupun tidak apa sirnya, apa rahasianya? Tapi nggak semua sholat fardu itu punya betul kan? Sholat subuh ada fa'diyah nggak? Sholat asar ada, kenapa? Nggak ada fa'diyahnya kan? Iya. Tapi semuanya ada qobliyah, baik yang muakkadah maupun tidak muakkadah. Apa sirnya? Apa rahasianya? Atau hikmahnya? Ibaratnya qobliyah ini adalah pemanasan. Supaya apa? Kadang kan kita, ya apalagi zuhur, lagi asar, lagi waktu-waktu sibuk, pikiran kemana-mana. Kalau dia masuk langsung Allahu Akbar, aduh belum tagihan nih, ya kan? Oh ini belum transfer nih, ya kan? Habis ini kita nagih nih, ya kan? Macet pulang, seterusnya, ya enggak? Nah itu jadi dilakukan sholat qobliyah tujuannya apa? Buat ngilangin itu semua. Jadi begitu masuk fardunya dalam kondisi hatinya, kepala, pikiran dan hatinya sudah kosong, plong. Kenapa? Itu mesti diruqyah tuh. Masih ya, Ben? Mesti diruqyah. Baik. Nah, sebelum masuk ke salat tarawih, ya, ada salat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Salat sunnah ini dinamakan sunnatuz zawal. Sunnatu az-zawal. Apa itu sunnatuz zawal? Jadi begitu masuk zuhur langsung salat sunnah itu. Ini di luar qobliyah. Hah? Sebelum qobliyah. Dan jumlah rokaatnya 4 rokaat. Dan ini yang menjadikan turun rahmat, dan Rasulullah senantiasa mengamalkannya. Boleh 2, boleh 4 langsung, 1 kali salam dengan 1 kali tahiyat, atau 1 kali salam dengan 2 tahiyat di tahiyat kedua, di rakaat kedua dengan rakaat keempat, seperti sholat zuhur. Seperti sholat apa ya? Sholat zuhur. Ya, ini sholat apa namanya? Sholat sunnatuz zawal. Dan ini Rasulullah SAW senantiasa menjaga dan mengerjakannya. Ya, baik. Ini aja dulu deh. Habis ini sholat tarawih kayaknya waktunya kalau 12 menit, ya kurang kesempitan kayaknya. Insyaallah kita bahas di kajian yang akan datang ya. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.